Halo sahabat, dimanapun Anda berada, semoga semua ada dalam keadaan baik. Dan kalau kita masih bisa dipertemukan di dalam anamnesis episode 51 ini, maka itu adalah bukti nyata dari kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu janji yang Ia telah berikan, bahwa Dia tidak pernah akan melupakan kita. I will not forget thee. Itu lagu yang akan kita nikmati dalam anamnesis episode 51 ini. Sweet is the promise, I will not forget thee. Nothing can molest or turn my soul away. Though the night be dark within the valley, just beyond is shining an eternal day. I will not forget thee or leave thee. In my hands I'll hold thee, in my arms I'll fold thee. I will not forget thee or leave thee. I am thy Redeemer, I will care for thee. Trusting the promise, I will not forget thee. Onward I will go with songs of joy and love. Though earth despise me, though my friends forsake me, I shall be remembered in my home above. I will not forget thee or leave thee. In my hands I'll hold thee, in my arms I'll fold thee. I will not forget thee or leave thee. I am thy Redeemer, I will care for thee. When at the golden portals I am standing, all my tribulations, all my sorrows past, how sweet to hear the blessed proclamation. Enter, faithful servant, welcome home at last. I will not forget thee or leave thee. In my hands I'll hold thee, in my arms I'll fold thee. I will not forget thee or leave thee. I am thy Redeemer, I will care for thee. I will not forget thee or leave thee. In my hands I'll hold thee, in my arms I'll fold thee. I will not forget thee or leave thee. I am thy Redeemer, I will care for thee. Baru saja kita menikmati I Will Not Forget Thee yang dinyanyikan oleh Aldo Phil SDA Choir. Nah, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, lagu itu diciptakan baik lirik maupun musiknya oleh seorang yang bernama Charles Hutchinson Gabriel. Dia lahir di Wilton, Muscatine County, Iowa pada tanggal 18 Agustus tahun 1856. Anak dari pasangan Isaac Newton Gabriel dan Cleopatra Cotton ini dibesarkan di sebuah peternakan dekat Sugar Creek bersama dengan keenam saudaranya. Ayahnya adalah guru seni suara dan menyelenggarakan semacam sekolah menyanyi di rumah mereka. Dan hal itu mengkondisikan
ketertarikan Charles di bidang musik. Dicatat bahwa secara otodidak, Charles belajar memainkan organ pedal atau disebut reed organ. Pada usia 15 tahun, terinspirasi oleh lagu-lagu perjuangan dalam Civil War atau Perang Sipil Amerika, Charles menyatakan niatnya, cita-citanya, bahwa kelak dia mau menjadi seorang pencipta lagu, dan ibunya mendukung dia. Siang hari sambil bekerja di ladang, Charles membayangkan, memikirkan melodi-melodi yang ia ingin ciptakan. Nah, malam hari ia mulai menuliskannya. Ketika Charles berumur 16 tahun, ayahnya meninggal dunia. Maka Charles, sekalipun dia tidak pernah menempuh pendidikan atau pelatihan formal di dalam seni musik, dia meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai guru seni suara. Setahun kemudian, di usia sekitar 17 tahun, Charles dia mulai berkeliling ke berbagai tempat dan mengajar seni suara. Talentanya di dalam seni musik sudah terlihat sejak ia masih kecil di kampung halamannya di Wilton. Ada kisah yang mencatat bagaimana suatu waktu pendeta McAuley, pendeta First Presbyterian Church of Wilton, dia bertemu dengan Charles. Pendeta McAuley tahu kalau Charles punya bakat musik yang luar biasa. Pendeta McAuley bertanya kepada Charles apakah dia tahu sebuah lagu yang bagus, yang cocok dengan khotbah yang akan disampaikannya. Lalu pendeta McAuley menceritakan topik khotbah yang akan disampaikannya itu. Dan di penghujung minggu, Charles muda, ia telah menyerahkan lagu yang diciptakannya sesuai dengan topik khotbah pendeta McAuley. Lagu itu berjudul How Could It Be, dan kemudian dipublikasikan dalam kumpulan lagu berjudul Songs of Service yang diedit oleh Charles Hutchinson Gabriel. Tercantum bahwa musik lagu itu diciptakan oleh Charles H. Mars. Nah, kemungkinan besar ini adalah nama samaran Charles Hutchinson Gabriel. Charles dia memang suka memakai nama samaran untuk karya-karya musiknya. Misalnya dia memakai nama Charlotte G. Homer, H.A. Henry, S.B. Jackson, dan sebagainya. Charles dia sempat melayani sebagai music director di Grace Methodist Episcopal Church, San Francisco, California. Nah, pada masa itu Charles diminta untuk menciptakan sebuah lagu untuk perayaan misi pekabaran Injil. Charles lalu menciptakan lagu yang berjudul Send the Light. Sahabat, ada yang tahu terjemahannya dalam kumpulan nyanyian di Kidung Jemaat apa? Ya, betul. Send the Light, lagu ciptaan Charles ini kita temukan dalam Kidung Jemaat nomor 425 dengan judul Berkumandang Suara dari Seberang. Tapi bukan lagu itu yang menjadi topik percakapan dan refleksi kita hari ini. Nah, berlanjut dengan apa yang terjadi dengan Charles, ia pindah ke Chicago, Illinois pada tahun 1912. Dia mulai bekerja di sebuah perusahaan penerbitan yang bernama Homer Road
Heffer. Di Chicago inilah dia menulis sebuah buku autobiografi yang berjudul 60 Years of Gospel Songs. Sepanjang hidupnya, Charles dia mengedit 35 buku nyanyian gospel, 8 buku nyanyian sekolah minggu, 7 buku kumpulan lagu paduan suara pria, 6 buku kumpulan lagu paduan suara wanita, 10 buku nyanyian anak-anak, dan banyak lagi lainnya. Aneka kantata juga ditulis diciptakan oleh Charles. Charles yang sempat 2 kali menikah, pertama dengan Fanny Woodhouse dan yang kedua dengan Amelia Moore, dikaruniai seorang anak dari setiap pernikahannya itu. Charles dia meninggal pada tanggal 14 September tahun 1932 di Hollywood, California. Tercatat dia telah menciptakan sekitar 7-8 ribu lagu dan atau komposisi musik. Tidak heran jika pada tahun 1982 dia mendapat kehormatan untuk masuk ke dalam The Gospel Music Hall of Fame. Seorang sejarawan musik bernama Kevin Mungans, dia mengatakan Charles Gabriel mendapatkan tempat yang unik dalam dunia penulisan himne di Amerika karena dia sama-sama punya kemampuan baik menciptakan lirik yang indah maupun melodi yang indah. Nah, sahabat, saya tidak menemukan catatan khusus tentang latar belakang terciptanya lagu I Will Not Forget Thee, atau yang kadang suka juga disebut dengan potongan baris pertama, yaitu Sweet is the Promise. Tapi ketika menikmati lagu ini, saya teringat pada Yesaya 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat 15 yang mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Sahabat, lagu ini mengingatkan kita bahwa sungguh kita dapat menaruh percaya kita pada janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah melupakan kita. Bait pertama berpusatkan pada janji Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat menggentarkan atau menakutkan kita. Sekalipun kegelapan menyelimuti lembah kehidupan ini, kita tahu di baliknya bersinar hari yang kekal. Sementara bait yang kedua berpusat pada sikap percaya kita pada janji Tuhan itu. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka kita harus mempercayainya. Dengan sikap percaya seperti itu, kita dapat terus maju melangkah diiringi lagu sukacita dan kasih. Sekalipun dunia memandang rendah, sekalipun teman meninggalkan, Bapa di sorga tak pernah melupakan kita. Dan bait ketiga berpusat pada pengharapan akan penggenapan janji Tuhan. Ketika aku berdiri di gerbang emas, semua kesengsaraan dan sedih berlalu. Betapa manisnya mendengar proklamasi penuh berkat. Masuklah hamba yang setia, selamat datang. Refrein lagu ini mengajak kita untuk terus memusatkan perhatian kita
pada janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita. Bayangkan betapa luar biasa indahnya ketika Tuhan berkata, "Ke dalam tanganku aku menggenggam engkau. Aku tidak akan melupakan atau meninggalkanmu. Akulah penebusmu. Aku akan memeliharamu." Apalagi yang masih kurang kalau Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia tidak pernah melupakan atau meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, sungguh kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau yang telah berjanji, Engkau tidak akan pernah melupakan kami, apalagi meninggalkan kami. Maka janjimu itulah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan di dalam kami menjalani keseharian hidup ini. Tolong kami, kuatkan kami untuk mau memegang teguh janji Tuhan itu dan merespon janji Tuhan itu dengan benar, sehingga kami bisa merasakan kepenuhan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, yaitu bahwa kami pun mau terus mempercayakan hidup kami hanya kepadamu dan bukan kepada yang lain. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat, mari kita nikmati janji yang manis yang akan dinyanyikan oleh Hugo Gosling dan Nyong Terseman. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku.
Demikian kebersamaan kita dalam anamnesis episode 51 ini. Tuhan tetap beserta kita.